Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3A, B, C, dan D. Ketemu lagi bersama Miss Anissa. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Masih di subtema 4. Sekarang kita membahas pembelajaran 4. Lihat di buku kalian pembelajaran 4. Di sini Miss akan membahas beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi, yaitu umbi dibagi menjadi dua. Ada umbi apa aja? Umbi lapis dan umbi apa? Umbi bata. Nah, sebelum masuk pembelajaran berikutnya, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga semuanya hari ini sehat. Amin. Kita lanjut lagi ya pembelajarannya. Tadi kita sudah sampai di perkembangbiakan umbi. Umbi dibagi menjadi dua. Umbi lapis dan umbi batang. Nah, umbi lapis dan umbi batang, ada yang tahu tidak? Apa sih itu umbi lapis? Apa? Ya, betul. Umbi lapis adalah bawang yang tertutup lapisan daun. Contoh dari umbi lapis antara lain adalah bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Umbi batang adalah tumbuhan di dalam tanah dan berbentuk umbi. Contoh dari umbi batang yaitu kentang dan umbi jalar. Di sini Miss sudah menyiapkan gambar. Di sini ada gambar umbi batang. Nah, salah satunya contohnya adalah tanaman kentang. Nah, yang selanjutnya di sini ada contoh dari tanaman umbi lapis, yaitu salah satu contohnya adalah apa ini? Bawang merah. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5. Di materi sebelumnya, kita sudah mengetahui ciri-ciri tumbuhan. Dan sekarang, kita mengetahui cara melestarikan lingkungan dan tumbuhan. Nah, kalian sudah tahu belum bagaimana kita cara melestarikan lingkungan? Ada yang tahu? Apa aja yo? Apa aja? Pertama? Ya, yang pertama adalah merawat tanaman. Jadi misalkan kalian punya tanaman di rumah, jangan lupa dirawat. Ya, disiram, diberi pupuk, ya, agar tanamannya sehat dan tumbuh dengan baik. Yang kedua di sini ada apa? Melakukan penghijauan. Miss, gimana sih Miss cara melakukan penghijauan? Cara melakukan penghijauan, kalian bisa menanam pohon. Ya, misalkan di depan rumah kalian belum ada pohonan. Nah, kalian bisa membeli pot yang kecil, kalian isi dengan tanah. Kalian mau menanam cabai, kalian tinggal ambil bibit cabai, nanti kalian taburkan di atas pot yang sudah berisi tanah. Nanti kita tinggal tunggu deh pertumbuhan si tanaman cabai tersebut. Selanjutnya di sini ada apa lagi? Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Nah, kita harus menjaga kebersihan dan keindahan. Contohnya apa? Kita bekerja bakti. Lalu apa lagi saat kerja bakti? Apa? Ya, betul. Merapikan rumah. Jadi, selain kita harus merawat tanaman, melakukan penghijauan, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tempat tinggal. Jangan lupa untuk kalian setelah bangun tidur selalu merapikan tempat tidur sendiri. Oke. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada pembelajaran 6. Di sini Miss akan menjelaskan cara menanam tumbuhan dengan stek. Nah, kalian tahu tidak stek itu apa? Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, akar,
daun, dan batang. Langkah-langkahnya yang pertama ada apa aja sih? Yang pertama nih, kita harus memilih batang yang sudah memiliki kayu atau batang yang sudah keras. Lalu kita potong secara miring, baik bagian pangkal ataupun ujungnya dengan keumuman panjang 10 cm. Nanti kita bisa ukur menggunakan penggaris. Lalu yang ketiga apa lagi? Kalau sudah yang pertama dan kedua kita lakukan, yang ketiga adalah berilah perangsang akar pada bagian pangkal. Agar apa? Agar yang keempat ditancap pada media yang sudah disiapkan. Saat pemasukan dalam media sebaiknya hati-hati. Jangan sampai batang yang mau kita stek rusak. Jadi nanti kalau misalkan sudah dipotong, sudah diberi perangsang akar, saat kita mau tancapkan ke dalam pot yang sudah berisi tanah, itu harus hati-hati agar batangnya tidak rusak. Lalu yang kelima apa? Cek tanamannya. Jika sudah berakar dan tumbuh daun, baru boleh ditanam atau dipindahkan ke media tanaman pot. Contohnya, salah satu contoh di sini adalah Miss mencontohkan ini adalah tanaman singkong. Tanaman singkong ini sangat mudah dan sangat gampang untuk dilakukan cara menanam stek. Jika kalian di depan rumah kalian atau di halaman rumah kalian punya pohon singkong, kalian bisa melakukannya dibantu dengan orang tua untuk prakteknya ya. Lalu materinya cukup sampai di sini saja. Nanti kita ketemu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.